karena kita sekarang sudah kehadiran Dokter Boyke, kita masuk ke dalam segmen Tabo. Tanya Dokter Boyke. Gel, kalau mau nanya aja Gel. Iya, siap aku. Sungkan tapi Kenapa? Tanya aja Kak, kita bebas bertanya di segmen ini. Ya, dan kita akan ngobrol bersama Dokter Boyke, Dok, seputar seks di masa pandemi. Betul. Tapi sebelumnya kita lihat dulu artikel berikut ini ya. Tips aman dan nyaman berhubungan seks saat pandemi. Waduh. Iya. Emang kayak gimana, Dok? Yang pasti Seks sih yang aman pada saat masa pandemi. Masa pakai masker aman dan dong? nyaman yang pasti suami istri. Sebentar. Ada pertanyaan dari Rita. Masa kita berhubungan seks pakai masker? Kan biar aman. Iya kan? tidak perlu pakai masker, Pakai? cuman disemprot desinfektan. Gimana, Dok? Baiknya, Dok? Jadi hubungan seks saat pandemi itu maksudnya bahwa banyak sekali orang yang di karantina atau istilahnya work from home ya, isolasi ya, karena dia tidak bisa keluar. Nah di situ kan stres, ya kan. Nah untuk Isolasinya apa menghilangkan tidak stres bisa itu keluar? paling enak, paling murah adalah bercinta alias hubungan seks. Ya, coba dibayangin aja. Kegiatan yang paling nikmat, nggak usah bayar wahana-wahana, tinggal matiin lampu apa. Bayar ruang. Ya kan masuk ke sana bayar, masuk ke sini Maksudnya iya, Dok, masa kita mau berhubungan seks sama Umi dicap dulu? Padahal kenikmatannya kan sangat maksimal. Maksimal. Dia keluarkan endorfin ketika orgasme atau ketika ejakulasi yang kekuatannya 100 kali morfin. Ya itulah hubungan seks. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan 27% terjadi peningkatan hubungan seks saat pandemi ini. Saat pandemi. Makanya banyak yang hamil. Tapi jangan, makanya tips yang aman jangan sampai hamil. Pakai kondom bisa Iya. atau ikut KB. Karena kan kalau sampai hamil periksa ke rumah sakit, risiko terkena corona menjadi besar. Oh. Itu tips yang pertama. Yang kedua, kurangin berciuman. Oh Nah, gitu. terus gimana dok kalau nggak ciuman? Ya udah ikutin kayak dog aja, kayak anjing cium. Wah. Tembus aja deh. Diendus-endus. Karena Gitu. corona itu kan dia hidup di hidung dan di mulut. Berciuman, apalagi sampai ciuman Prancis yang lama ya tuh bisa membantu penularan coronavirus. Bahkan di Prancis sendiri itu presidennya menganjurkan jangan terlalu banyak berciuman. Oh, katanya. tapi kalau misalnya dia sebelum ciuman minum obat kumur dulu kan tuh ada disinfektannya. Ribet juga tapi ya. kan enggak. Yang namanya dia di swab itu kan sampai ke dalam tuh. Kalau dia tinggalnya di situ gimana tuh? Enggak, maksudnya kan masih banyak bagian tubuh kayak ubun-ubun. Nah, Nih, Ngapain lu tetanggaku tuh ada yang botak tengahnya. Jangan-jangan gara-gara itu ya. Gara-gara kan ini. kebanyakan digesekin ke ubun-ubun itu sih memang karena hormon. Oh, iya. Berarti itu variasi aja ya, Dok ya? Variasi. Iya. Lagian Tapi ribet. itu sesuatu yang belum pernah dicoba sih. Ya, tapi katanya orang yang botaknya di tengah itu biasanya seksnya tinggi. Kenapa? Karena selalu seksnya kurang. Karena selalu istrinya katanya narik lagi. Ayo. Jadi ketarik-tarik. Oh, aku kira ada hubungannya sama Itu kaitannya sama hormon katanya beberapa. Udah beres, udah Tapi beres kalau yang- sudah beres sama istrinya. Kamu pakai sampo apa sih kalau? Tapi kalau botaknya di depan katanya itu justru kebanyakan seksnya. Karena Kenapa? istrinya nolak. Goyang terus. Iya. Nih dok, ada pertanyaan lagi. Apakah ada gaya-gaya tertentu yang mesti dihindari dalam berhubungan seksual ketika pandemi? Ya kan kadang-kadang pada posisi 69 geser deh dikit, jangan kena mulut gitu loh, kenanya ke dada gitu loh. Jadi sama-sama aja, tapi yang tidak digunakan Jauh, oral ya. gesernya jauh ya dok? Ya rada mundur dikit lah, nggak apa-apa. Berarti lah. oral seks sebenarnya buat yang masih suka keluar rumah, oral seks tidak terlalu disarankan gitu, Dok? Tidak terlalu disarankan dan
kalau pengen kita bebas, memastikan dua-duanya swab. Dua-duanya swab, dua-duanya negatif, baru deh mau posisi apa boleh, mau posisi monyet memanjat pohon kelapa, mau posisi apa yang disebut dengan bermacam-macam posisi itu boleh-boleh aja. Nah, jadi yang kedua tadi Kacang ciuman, meskipun belum ada bukti ya. Kemudian oral seks, karena di dalam sperma atau di cairan vagina itu jangan sampai terisi dengan adanya kemungkinan adanya virus. Iya. Itu aja kok. Mesti hati-hati Jadi ya. hati-hati aja. Iya. Tapi pada prinsipnya sih is oke lah. Kan kita jagain pasangan kita juga dong. Iya Betul, dong. betul. Iya. Apalagi kalau yang satu masih kerja, yang satu di rumah, itu harus hati-hati banget. Lu kenapa sih bawa keranjang Kenapa sih diam-diam? lu? Ini, Piknik jadi ya? ini saya udah baca di artikel, ini adalah makanan-makanan yang mampu untuk meningkatkan gairah dalam bercinta. Oh iya. Gairah Iya. perempuan apa cowok? Dua-duanya nih tuh jeroan, Jerawan itu enggak terus loh. kol. Kol juga itu, Kol tahu nggak gas. jerawan itu Sama popcorn. lemaknya tinggi ya. Hah? Jadi kamu bawa ini yang salah, dia justru menurunkan gairah seks nih. Nah ini juga apa yang namanya kol ini nggak membantu sama sekali. Karena ketika dimakan itu dia akan gasnya akan banyak. Nanti iya, betul. hubungan seks tapi kentut melulu kan Iya, nggak enak, betul, kasihan betul. pasangannya. Itu bisa bikin gesi ya? Iya. Kamu lagi Gasnya ngapain sih? banyak. Kamu lagi mau cium-cium aku apa mau pakai nos? Oke. Bet gitu ya. Sebentar. Ben. Ini bukannya banyak followers ya? KOL. Nggak nyampe. Apalagi nggak ada udah 3 itu dok, loh. Nggak bisa dok itu dok ternyata. Justru ini menurunkan semuanya. Astaga. Kalau mau menaikkan itu kerang, ya, Kerang. mengandung zinc, ataupun misalnya coklat mengandung fenilalanin. Dark coklat itu kalau mau melakukan hubungan seks biar lebih lama itu juga bisa menggunakan. coklat, Dok. Dimakan. Tapi yang dark ya, yang dark coklat. Oh, tapi yang kalau kayak vanilla coklat gitu-gitu itu nggak? sih enggak. Loh, Pak, Efek Dok, biasa aja, efek Kalau biasa. kerang tapi dalamnya ada Diana Pungkinya? Gini dong. Halo, Pak. Jini. Ada yang juga mau tanya ke dokter Boyke, tapi aduh ini boleh nggak ya, Pep? Soalnya langsung ke WhatsApp ke gue, tadi kata Pep, gak apa-apa tanyain aja gitu. Gue ini amanah doang soalnya. Ya, Assalamualaikum Kak Surya, Mas Surya ini Indah, mau curhat sedikit persoalan sama suami. Aduh, nggak enak nih gue ngomong. Waduh. Kan sekarang lagi program di malam-malam Bini net, satu gua ya program. itu ya? Iya, Astaga. Kenapa dia nanya apaan bang? si Indah. Sebenarnya mau cerita malu sih, tapi tadi lihat bintang tamu malam ini soalnya ada dokter Boyke-nya. Aku tuh sebenarnya nggak pernah memasalahkan kalau suami sibuk kerja, tapi kok ya aku ngerasa beberapa minggu ini Rigen agak beda, terutama untuk kebutuhan batin, nafkah batin ke aku. Oh, Panjang ya? Iya makanya tadi gua. Nih dokter Boyke sebenarnya mau tanya sebenarnya sebagai suami memberikan nafkah batin ke istri itu berapa banyak sih dalam seminggu idealnya? Apalagi aku sama Rigen bukan pasangan baru, pengen tetap harmonis. Yang aku khawatirin Rigen sibuk kerja tapi atau bahkan bosen. Ngalihinnya kerjaannya dibikin sibuk gitu. Ini pasti dia WhatsApp 3 hari yang lalu nih. Kenapa? Karena 2 hari yang lalu kita habis jungkir balik. Jungkir balik apa? Ya begituan bang. Nafkah batin maksudnya. Kita, iya, ini berarti 3 hari yang lalu nih. Sebenarnya kalau sibuk Ya dok. ya itu wajar, semua orang juga sibuk. Tetapi untuk seks tetap harus dapat porsi. Kalau buru-buru kayak gini nih, sekitar seminggu 3 kali is oke. Seminggu Cuman 3 kali. kamunya juga kegemukan sih. Kegemukan itu membuat testosteronnya menjadi rendah. Betul. Itu juga jadi akhirnya frekuensi hubungan seksnya juga menjadi berkurang. Oh, gitu, dok? Wajar lah pertanyaan seperti itu muncul. Berat badan juga nggak salah. Ya udah kalau gitu saya itu ada lagi. Belum tentu seminggu sekali katanya karena nggak ada waktu karena alasan capek. 2 minggu sekali itu juga aku yang maksa katanya. Oh. Duh maaf jadi cerita ke Mas. Itu juga Rigen diikat pakai kabel charger dulu. Aku juga nggak masalahin Rigen kerja sering ketemu cewek-cewek. Cuma aku khawatir Rigen sama Dinar Candy. Waduh. Kemarin ada apa sih sempat rame-rame. Gua bilang udah nggak tenang aja. Gua bilang gitu. Emang bener Gen lu? Nggak ada bang, gua bener nggak ada. Ini gua curiga nih jangan-jangan nih kayak editan ini. Memang. Hah? Memang itu editan. Empet namanya gua ganti, fotonya gua ganti. Bener kan nih, Pep, lu 2 kali aja lu udah ke inian lu. Nggak mungkin dia curhat-curhat kayak begitu. Orang gua kadang minta sampai 4 kali gua. Justru gua kerja sama cewek. Malamnya langsung sama dia. Iya kan Pantas justru. dia ngeluh terus sama aku. Kenapa ngeluhnya sama lu? Wah, nggak Ada nggak bener pertanyaan di lagi sini. dari Sohib Malam.
Gen, mau kemana? Mau out frame. Jauh banget. Habis ini akan ada Sohib Malam yang bakal buka-bukaan seputar kehidupan pribadinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di malam-malam. Jangan tidur dulu. Thank you, dong.